Lanjut, salat malam. Salat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ya, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Terus dibaca hadisnya. Wa anha qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli thalathan fa qultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira faqala ya Aisyatu inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah baik dalam bulan Ramadan dan tidak pula pada bulan lainnya dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat, maka janganlah engkau tanyakan tentang bagus dan panjangnya rakaat tersebut. Kemudian beliau salat 4 rakaat, maka janganlah engkau tanyakan bagusnya dan panjangnya rakaat tersebut. Lalu beliau salat 3 rakaat. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum engkau melakukan witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya mataku tidur tetapi hatiku tidak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya mataku tidur tetapi hatiku tidak. Ini khusus untuk Rasul. Lihat, hadis ini menerangkan Aisyah itu ceritakan kalau Rasul tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Baik di bulan Ramadan berarti sholat tarawih, maupun di luar bulan Ramadan, sholat tahajud, sholat malam, beliau tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Diceritakan oleh Aisyah, ia lakukan 11 rakaat, beliau sholat 4 rakaat. Maka jangan tanyakan tentang bagusnya. Lalu kerjakan lagi 4 rakaat, maka jangan tanyakan tentang bagusnya. Lalu beliau kerjakan witir 3 rakaat. Totalnya 4 plus 4 plus 3. Berapa berarti? 11. 4 ini bisa dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebagaimana keumuman hadis salatul laili masna masna, yaitu Nabi SAW itu katakan salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau 4 ini bisa sekaligus. Dan itu masih sah. Ya, berarti lakukan 4 sekaligus tanpa pakai tahiyat awal. Kalau pakai tahiyat awal sama dengan isya, nggak boleh. Jadi langsung tahiyat akhir setelah rakaat ke-4. Di rakaat ke-4 langsung tahiyat akhir. Lalu dilakukan 4, terus lakukan 4 lagi, terus lakukan 3. Cara seperti ini juga dibolehkan. Nah, sekarang lihat faedah hadis. Salat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sepanjang tahun. Beliau tidak menambah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Nah, beliau tidak menambah di bulan Ramadan. Ini berlaku sepanjang tahun ya, ataupun di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Ini sholatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sini belum dibahas gimana kalau tambah lebih daripada 11. Di sini cuma dibahas sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membahas kalau sholatnya lebih daripada 11. Cuma lagi menceritakan, Aisyah lagi ceritakan sholatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, disunahkan memperlama berdiri dalam sholat malam. Nah, kalau bisa suratnya panjang-panjang. Ustadz boten hafal, ya wes konaah. Nerimo. Isane gur kul kok. Ustadz, saya pingin lama juga berdirinya. Saya baca Al-Ikhlas 1000 kali bagaimana? Mboten sah, wes Al-Ikhlas sekali saja sudah cukup. Ya, atau mungkin dia bisa lanjut baca Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, terus An-Nas. Nah, itu berurutan nih. Beberapa surat dia baca langsung. Beberapa surat untuk 1 rakaat. Misalnya baca, nih berurutan nih ya, Al-Qari'ah, At-Takatsur, Al-Asr,
Nah, itu baca sekaligus sak rakaat. Rakaat kedua lagi, tambah lagi beberapa surat gitu. Boleh. Satu rakaat boleh baca lebih daripada satu surat. Kalau kita hobinya cuma baca satu surat. Iya toh? Bar Al-Fatihah sak surat. Yo santai, yo isane kok ngono. Namun disunahkan sini memperlama berdiri dalam sholat malam. Terus yang ketiga, dimakruhkan tidur sebelum witir. Dimakruhkan tidur sebelum witir. Maksudnya baiknya kalau mau witir dia pilih 2 waktu. Bisa sebelum tidur, bisa di akhir malam. Namun kalau yang dimaksudkan hadis tadi ini, kan tadi Rasulullah SAW tegur Aisyah itu ketika Aisyah tanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum engkau melakukan witir?" Rasul jawab, "Wahai Aisyah, sesungguhnya mataku tidak tidur, mataku tidur tapi hatiku tidak." Maksudnya Rasul nggak senang kalau mau tidur ya dia witir dulu, itu maksudnya. Itu sarannya. Nah, ada yang simpulkan tadi dimakruhkan tidur ya, dimakruhkan tidur sebelum witir. Maksudnya kalau mau tidur witir dulu. Atau milih nanti bangunnya akhir malam baru dia laksanakan sholat apa? Witir. Berapa rakaat? Minimalnya 1. Boleh 3, yang penting rakaatnya ganjil. Terus 4. Merupakan kekhususan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mata beliau tidur, hati beliau tidak tidur. Begitu pula para nabi lainnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas tentang Isra Mi'raj. Nah, para nabi lainnya juga sama. Matanya tidur, hatinya tidak tidur. Itu kekhususan bagi para nabi. Beda dengan kita. Kalau kita matanya tidur, hatinya juga tidur. Ngorok malahan. Kita gitu kan? Iya. Mata kita tidur, hati nggak bisa. Saya hatinya Ustaz berpikir Ustaz. Nggak bisa. Kamu bukan nabi. Kalau nabi baru matanya tidur, hatinya tidak tidur. Kita kadang itu nggak tidur juga, matanya nggak tidur, hatinya kemana-mana terus itu. Ini contoh ngaji, namun pikirannya ke tempat lain itu. Ngaji, aduh sesok kepiye ya hujan apa ora ya, aku ngarit ke kepiye ya. Pikirannya besok, padahal lagi matanya lagi ada di sini nih matanya. Hatinya kemana-mana, hatinya nggak di tempat, hatinya pikiran sana sini gitu. Ya toh Pak? Iya. Apalagi kalau matanya sudah tidur, blas orang mikir apa-apa coba. Terus nggak mungkin mikir apa-apa itu. Manusia biasa. Kalau Nabi nggak, matanya tidur, hatinya tidak tidur. Nah sekarang bahasan berikutnya, sholat malam tidak memiliki batasan jumlah rakaat tertentu. Sini saya cuma nukil satu saja perkataan dari Ibnu Abdul Bar. Baca. Ibnu Abdul Bar mengatakan, sesungguhnya sholat malam tidak memiliki batasan jumlah rakaat tertentu. Sholat malam adalah sholat nafilah yang dianjurkan, termasuk amalan dan perbuatan baik. Siapa saja boleh mengerjakan sedikit rakaat, siapa yang mau juga boleh mengerjakan banyak. Nah, yang mau sedikit cuma sak rakaat ya boleh, 3 rakaat juga boleh. Tahajudnya 2, witirnya 1 boleh. Mau banyak juga silakan. Mau 11 boleh, mau 2, 3 juga boleh, mau 40 rakaat juga boleh. Ya susah, rugi. Ya. Apa dasarnya di sini? Wah, ini selain pendapat kebanyakan ulama, ini jadi pendapat juga kalau Nabi SAW pernah ditanya tentang sholat malam, beliau cuma jawab sholatul laili masna masna. Sholat malam itu kali rokaat salam, kali rokaat salam. Padahal lagi ditanyakan tentang sholat malam. Wallahu a'lam. Satu pengumuman tadi yang terlewat, nanti tanggal 1 sampai 3
Januari itu untuk para pelajar wonten daurah. Jadi Bapak Ibu punya anak-anak bisa ikut di daurah di DS dari tanggal 1 itu Rebu pagi sampai tanggal 3. Yang sepuh mboten. Hah? Sopir-sopir nyusul. Iya, sopir-sopir nyusul. Baik, selanjutnya kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Boten. Ya, sementara pertanyaan dari Bentar. Ibu-ibu belum boleh bubar loh. Ibu-ibu ini apa toh kalau kajian ini larak mulai cepet ya gue ya ibu-ibu. Boh gue. Nanti kalau ada yang belum dapat kalender nanti bisa ke security ya. Yang belum dapat saja. Yang sudah ya wes. Ya, yang belum aja ada nanti insya Allah di security. Baca dulu Pak Parji. Yang pertama Ustaz, Ya. apa pengertian dari ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat? Muhkamat berarti ayat yang sudah pasti, mutasyabihat masih samar, pemahamannya masih belum jelas untuk sebagian orang. Begitu maksudnya. Muhkamat itu sudah jelas, muhkam. Innamal khamru wal maisir. Sungguhnya Allah itu haramkan khamr. Khamr haram. Haramnya sudah jelas, bukan mutasyabih lagi, bukan jadi samar lagi, bukan. Terus Dalam menanggapi pertanyaan seputar akidah, apa pemahaman dasar untuk menjelaskan bahwasannya Allah tidak bertempat? Soalnya saya diberi pertanyaan ini, saya bingung jawabnya Ustaz. itu nggak usah jawab pertanyaan orang filsafat dan orang yang andalkan logika. Allah ada tanpa tempat, itu pertanyaan orang filsafat, nggak usah dijawab. Allah ada, Allah itu menetap tinggi di atas sana. Menetap tinggi punya tempat nggak? Iya, tempat yang sesuai layak untuk Allah. Arahnya punya nggak? Arah ada, yaitu di atas sana. Arah juga sesuai yang layak untuk Allah. Ditetapkan kayak gitu apa adanya. Jadi pertanyaan tadi itu pernyataan orang filsafat. Ya, terus. Bagaimana hukumnya orang yang wakaf tanah tetapi enggan sholat? Wonge wakaf tanah terus ora sholat, ora ditompo, ora diterima. Hah? Suruh tobat, suruh sholat dulu. Kalau mau sah, yo sah. Namun amalannya di sisi Allah tidak diterima. Sampai kerjakan apa? Sholat. Kalau mau sisi sah, dia mau ngurus silakan. Itu cuma hukum dunia saja. Sah. Namun kalau mau diterima, urusan Allah nanti itu tidak diterima sampai dia sholat. Terus. Ustaz Afwan mau tanya, kalau sujud syukur itu apa tidak bisa dilakukan di sembarang tempat? Misalnya saja kita ikut tes pekerja, terus di pengumuman kita diterima. Seketika itu juga misal di halaman gedung kita langsung bersujud, itu boleh apa tidak? Boleh saja. Yang penting di tempat suci. Sebagian ulama berisyarat tetap seperti sholat, yaitu nanti bersuci. Begitu juga menutup aurat. Ya, menutup aurat itu disyaratkan juga saat sujud syukur. Terus, bagaimana hukumnya ketika membeli emas yang dulunya harganya lebih rendah dan ketika menjual kembali harganya naik dan sebaliknya? Apakah di situ terdapat unsur riba? tidak unsur riba, yang penting ya dan biyadin, belinya itu tunai. Ada lagi. Mana yang saya harus prioritaskan Ustaz? Di tengah-tengah jadwal daurah 4 hari, ada undangan terah keluarga besar yang acara dilaksanakan hanya sekitar 2 jam dan masih satu kabupaten dengan acara daurah. Apa yang sebaiknya kami lakukan? Hadiri acara terah, setelah itu ikut daurah. Itu pun kalau Pak Ustadznya izinkan. Kalau minta izin nanti baru. Ya, mudah-mudahan diizinkan. Izin. Kalau Pak Sudar orang tak izinkan. Terus
orang tua anak jika ada yang tidak sesuai keinginannya akan dimarahi, dianggap salah. Ketika diingatkan malah balik disalahkan. Bagaimana sikap kita sebagai anak? Jadi orang tuanya nyalahkan terus gitu. Iya. Ya kalau bisa disangka namun dengan cara yang baik. Nah, bilang saya ini enggak seperti itu gitu. Ini banyak-banyak sabar dengan keadaan orang tua seperti tadi. Terus saya hijrah ke sunnah hampir 7 tahun sendiri, suami dan keluarga menentang terus, tapi saya hanya diam. Mohon solusinya. Solusinya SABAR. Wes. Terus apalagi solusinya? Nggak ada. Sabar, banyak-banyak sabar di akhir zaman seperti ini pula. Nggak ada lagi. Satu lagi, ya. Terkadang hati memiliki niat berbuat maksiat, entah itu kecil ataupun besar. Akan tetapi secara tidak sadar, entah itu besar atau kecil sebuah maksiat, anak lupa kepada siapa anak bermaksiat. Mohon beri masukan Ustadz agar selalu terjaga dari niat berbuat maksiat. Harus kedepankan rasa takut yang besar pada Allah. Kalau lagi mau buat maksiat, maka kedepankan rasa apa? Takut. Jangan rasa harap. Kalau dikedepankan rasa harap, wah lanjut maksiat nanti. Dia mau maksiat, arak selingkuh. Wah ingat saja Allah itu Maha Pengampun. Wih lanjut wae ora apa-apa. Sesok tobat. Nah, lanjut dia. Harusnya dia kedepankan rasa apa? Takut. Saya kalau buat maksiat, saya khawatir su'ul khotimah. Saya mau tobat, jangan-jangan gak ada kesempatan. Gitu. Kedepankan rasa apa? Takut. Baca lagi yang di kertas. Apakah tidak dilarang Ustadz kalau berjualan di area masjid? Kalau itu masuk dalam pagar area masjid tidak boleh. Nabi SAW itu sebutkan, doakan pada yang jualan tadi ya agar didoakan supaya jual belinya itu tidak mendapatkan keuntungan alias bangkrut, krut. Didongak kayak yang ini loh, coba lihat. Itu perintah Nabi itu. Berarti Nabi tidak setujui jual beli di dalam masjid. Termasuk kalau ada yang pesan pulsa. Ya toh, dalam masjid, Mas, aku warak toko pulsamu. Nah, dalam apa? Masjid kose. Nah, harusnya caranya gimana? Nanti di luar masjid. Itu. Terus. Apakah mengucapkan selamat Natal bisa menjadi kafir? Itu perbuatan orang yang lemah akidah dan lemah iman, gak paham kalimat lakum dinukum waliyadin. Urusanmu dewe, yang agama mereka juga urusannya sendiri. Kita gak ikut campur, gak ikut rewang, gak ikut bantu masak juga gak boleh juga layani cateringnya juga gak boleh. Tahu cateringnya tak? Nah, pesan ini untuk ini, dia bilang enggak, ini untuk spesial untuk acara Natalnya itu enggak bisa, itu enggak sah, itu jual belinya enggak berkah, itu jual belinya. Termasuk juga ucapkan selamat Natal, Merry Christmas, macam-macam yang dia ucapkan. Sama juga besok itu tahun baru juga kayak gini. Ini kalau orang Muslim ini enggak kenal aturan itu, kalau tahun baru juga rayak ke, coba lihat. Kita itu nggak tahu kalau mereka ini rayakan kayak gini loh. Ini kalau di daerah yang mayoritas non Muslim itu kalau tanggal 1 itu kebaktian khusus. Untuk non Muslim, untuk Nasrani itu kebaktian khusus loh itu. Kebaktian itu mereka ibadah tanggal 1-nya itu. Wong Muslim malam-malam begadang malam-malam itu. Wah, mereka itu ibadah pagi-pagi itu. Itu berarti hari raya mereka. Orang Muslim cuma ikut-ikut saja kayak gitu. Pakai trompet, petasan gitu. Ngikut weh. Nanti lihat aja nanti pas tahun baru itu. Terus mengisi tahun baru bagaimana? Tidur. Itu paling afdol itu. Menyesal tangis subuh.
Mau apa lagi aktivitasnya? Nggak ada. Ya. Itu aktivitas paling manjur itu. Pokoknya bar ngisa, wis aku ora turu Ustaz. Ya turu wae, Pak. Malah luwe manfaat. Daripada muter-muter keliling desa, muter-muter apa lagi gitu. Terus, apakah benar ketika mau imam membaca surat-surat pilihan, kita sebagai makmum membaca Al-Fatihah, atau ketika imam membaca Al-Fatihah dan surat-surat pilihan kita diam saja? rinci. Yang pertama, kalau imam itu bacanya jahar, ya, terdengar suaranya, maka bacaan imam jadi bacaan makmum. Bacaan imam Al-Fatihah jadi bacaan untuk makmum. Makmum nggak perlu ulang lagi. Namun jika imamnya itu lirih bacaannya, sir, sholat zuhur, asar, atau sholat pada rokat ketiga dan keempat, maka kalau imam baca, makmum juga baca sendiri-sendiri karena imam tidak keraskan. Jadi makmum baca sendiri. Namun kalau untuk yang sholat jahar, lantang suaranya, maka ketika itu bacaan imam jadi bacaan untuk siapa? Makmum. Gitu, jadi cukup diam saja, sudah cukup di situ. Terus, Ustaz, bagaimana kalau dalam satu RT sudah ada masjid, tetapi ada yang mewakafkan tanahnya untuk membangun masjid? Apakah tetap harus membangun masjid di tanah baik, tersebut? itu baiknya Orang yang meninggal. baiknya ditimbang-timbang lagi. Wakafnya nanti bisa dengan pertimbangan lagi. Kalau sudah ada masjid, ganti dengan yang lebih maslahat. Misalnya masjidnya sudah ada, gedung TPA belum, buat gedung TPA di situ. Masjidnya sudah ada, mau buat lagi misalnya sekolah, ganti sekolah di situ. Jadi enggak satu RT malah 2 masjid. Siapa yang mau sholat? Rusak masjid wae jamaane kosong. Bagi 2 lagi, coba bagi 2. Ini aja kalau sak masjid saja jamaahnya wong telu loh. Coba kalau bagi 2 masjid, roning jamaah ini 1,5 nanti. Kalau enggak masjidnya dua-duanya dipakai, sholatnya gantian. Maghrib di masjid pertama, maghrib di masjid kedua. Masa kayak gitu sholat enggak ada. Terus berikutnya. Mohon maaf Ustadz, izin bertanya. Saya pernah menyimak salah satu ceramah tokoh Ustadz, di mana dijelaskan bahwa sedekah makanan bisa menjadi amal jariah karena ada sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh untuk pertumbuhan. Itu bagaimana Ustadz? Iya, itu betul. Kalau makanannya makanan pokok, maka masuk amal jariah. Saya bahas ini di buku saya 7 amal jariah. Itu masuk makanan dalamnya. Termasuk juga minuman. Jika ada beri minum, terus kita itu butuh minum tadi, butuh air tadi, maka juga jadi amal jariah. Terus, apakah ada dalilnya azan lurus atau lempeng tanpa dicengkok atau nada? Karena saya diingatkan teman kalau azan itu lebih baik yang lurus atau lempeng, karena kebanyakan muazin hanya mengejar nada sampai merubah arti lafaz. Tidak apa-apa nadanya itu naik turun gitu. Yang penting lafaznya itu sesuai tajwid. Yang nggak benar itu kalau tidak sesuai tajwid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak manja gak boleh, banyak panjang banget itu, coba langgar aturan. Iya toh, langgar sudah nggak benar. Kalau saya dengar azan simbah-simbah yang itu kayak itu. Itu saya cuma ini mikirnya gini, ini anak-anak mudanya di mana? Kok ini simbah terus kan? Terus berikutnya.
Kalau salam itu noleh pundak kanan dan kiri, apa noleh ke belakang kanan dan kiri? Bukan noleh ke belakang. Lihat. Noleh kanan, noleh kiri, bukan lihat temannya belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noleh kanan kiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti kalau buku sholat saya sudah jadi, insya Allah saya kaji ini nanti. Buku sholat saya masih koreksi ini, masih perbaiki gambar. Terus. Ayah saya menafkahi orang lain termasuk kerabat saya. Iya. Yang ia termasuk miskin. Iya. Namun miskinnya karena ia tidak mau bekerja. Dan apa hukum ayah karena ia kurang dalam menafkahi keluarga? Harusnya tidak dikasih terus, namun dikasih modal saja. Kalau modal pertama ini dia tidak manfaatkan, tidak usah dibantu lagi, biar nggak manja dan malasan. Terus. Apakah wajib memenuhi permintaan orang tua yang sedang sakit? Jika tidak dipenuhi, orang tua menjadi sedih dan mungkin akan semakin memperburuk keadaannya. Meskipun mintanya aneh-aneh, contoh minta dibelikan motor, meskipun begini tidak bisa lagi atau badannya sudah tidak mampu. Yang dipenuhi yang wajar saja, bukan yang salah-salah, bukan permintaan yang aneh, sesuai kemampuan saja, nggak mesti dituruti semua. Satu lagi, apakah tanah wakaf boleh untuk makam umum? untuk Makam umum. boleh, itu jadi amal jariah luar biasa itu. Ada lagi lainnya? Satu lagi, tinggal dua ya, dua lagi. Mbok sabar sebentar, tunggu Pak. Terus dua lagi. Apakah ada batas maksimal sholat tahajud? Ya sampai waktu subuh sudah nggak boleh tahajud lagi. Terus. Apakah hukum mengambil atau mencabut tanah wakaf? Mencabut tanah wakaf tadi ya, cuma boleh kalau ada maslahat saja kan, baru boleh dijual kan. Kalau nggak ini, nggak ada tujuan kayak gini, nggak boleh. Selesai. Sudah cukup ibu? Minggu depan apa? Satu kali Nji. Ya, terus nanti ingat kajian Sabtu di Masjid Besar Al-Huda Bazar. Ya, nanti jam 1 siang kita hari Sabtu Ahad bahas tema tentang hari kiamat untuk 3 kali pertemuan dalam 2 hari. Baik, demikian mudah-mudahan Allah memberikan kita berkah hujan, memberikan kita rizki juga penuh manfaat, dijauhkan dari kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat, dan kita diberikan keistiqomahan. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.